Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Alhamdulillah. Okay, before we study, let's pray together. Pray, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Oke anak-anakku sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang FPB, ya, faktor persekutuan terbesar. Nah, ada yang masih ingat FPB itu diambilnya dari apa ya? Ya, dari faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Oke, nah kalau KPK, seperti yang akan kita pelajari hari ini, itu seperti apa ya? Oke, next. Nah, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ada beberapa cara untuk mencari KPK. Yang pertama, dengan kelipatan. Yang kedua, faktorisasi prima. Dan yang ketiga, dengan tabel. Oke, cara yang pertama dengan kelipatan persekutuan. Nah, di sini contoh, tentukanlah KPK dari 4 dan 6. Nah, KPK dari 4 kelipatannya yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Jadi, semuanya bertambah 4 ya, karena kan kelipatan 4. Nah, sekarang kelipatan 6. Berarti 6 ditambah 12, 6 ditambah 6, 12, 12 ditambah 6, 18, 18 ditambah 6, 24. Jadi, karena kelipatan 6, jadi semuanya bertambah 6 ya. Nah, dari penjabaran tadi, terlihat kelipatan terkecil yang sama adalah 12. Karena KPK itu kan kelipatan yang terkecil. Nah, ini yang sama. Ada di 12. Jadi, KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Nah, ini dengan cara yang pertama. Nah, selanjutnya dengan cara yang kedua, faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima ini ada dengan cara yang bertahap atau dengan pohon faktor. Nah, biasanya itu dengan pohon faktor ya, faktorisasi prima. Nah, contoh KPK dari 8 dan 12. Nah, dibagi dengan bilangan prima yang terkecil, berarti dari 2. 8 dibagi 2 dapat 4, 4 dibagi 2 dapat 2, 2 dibagi 2 dapat 1. Nah, udah stop sampai di sini. Kemudian 12. 12 dibagi 2 6, 6 dibagi 2 3, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, untuk 8 berarti faktor primanya adalah, nah karena di sini ada 2-nya sebanyak 3 kali, berarti 2 pangkat 3. Nah, kalau yang 12 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 3, karena 3-nya hanya ada 1. Nah, KPK-nya adalah semua faktor prima yang timbul dengan pangkat terbesar. Jadi, KPK dari 8 dan 12 berapa? Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, kita ambilnya semua faktor prima yang timbul dari sini. Ini kan semuanya faktor prima nih. Semuanya ini faktor prima, ini juga faktor prima. Tapi yang diambil dengan pangkat yang terbesar. Nah, kalau yang sama, ini kan ada yang sama. Ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 2. Nah, yang diambil adalah 2 pangkat 3. Kemudian dikali 3, gitu ya. 2 pangkat 3 itu 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, jadi kelihatan ya perbedaan KPK sama FPB. Kalau FPB itu yang diambilnya adalah faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Kalau KPK itu semua faktor prima yang timbul dengan pangkat yang terbesar, itu yang diambilnya. Nah, contoh dengan menggunakan pohon faktor. KPK dari 18 dan 24. 18 dibagi 2 dapat 9, 9 dibagi 3 dapat 3. Kemudian 24 dibagi 2 dapat 12,
12 dibagi 2 dapat 6. 6 dibagi 2 dapat 3. Nah, faktor prima dari 18 berarti 2 dikali 3 pangkat 2 ya, karena 3-nya ada 2 kali. Kemudian yang 24, 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Nah, berarti KPK yang diambil yang mana? Kita lihat. Di sini 2-nya ada 2, 3-nya juga ada 2. Nah, tapi yang diambil yang pangkatnya yang mana? Yang terbesar. Yang terbesar mana? Kalau 2 berarti 2 pangkat 3. Nah, ini kan lebih besar daripada yang 2 ya. Kemudian 3 pangkat 2. Nah, jadi KPK-nya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 72. KPK dari 18 dan 24. Oke, selanjutnya cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan tabel. Nah, ini sama ya dengan cara yang FPB. Nah, contoh cari KPK 27 dan 36. Nah, cara untuk mencari dengan tabelnya sama aja. Nah, 27 dibagi 2 kan nggak bisa, kita tulis kembali. Nah, 36 dibagi 2 bisa, dapat 18. Kemudian 27 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis kembali. 18 dibagi 2 dapat 9. Nah, 27 dibagi 3 bisa ya, dapat 9. 9 dibagi 3 dapat 3. 9 dibagi 3 dapat 3. 3 dibagi 3 dapat 1. Nah, 3 dibagi 3 dapat 1. Nah, ini kita tinggal tulis ulang ya, kalau udah 1 di sini. Nah, jadi KPK-nya yang mana ya kira-kira? Nah, karena KPK itu adalah semua faktor prima yang timbul dengan pangkat yang terbesar. Jadi KPK-nya adalah ini. Semuanya kita tulis. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Jadi ini semuanya kita tulis ya yang ada di sini. Nah, 2 pangkat 2 4 dikali 3 pangkat 3 itu adalah 27. 4 dikali 27 hasilnya adalah 108. Gitu ya. Nah. Oke. Nah, di sini ada tentukanlah KPK dan FPB dari bilangan-bilangan berikut ini. Nah, tapi di sini Miss mintanya kalian cukup mengerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oke? Nah, yang nomor 6 sampai 10 tidak usah ya. Jadi cukup mengerjakan 5 soal. Nah, selanjutnya ada pemangkatan. Nah, pemangkatan adalah suatu bilangan yang merupakan perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Nah, jadi bilangannya sama diulang-ulang sebanyak pangkatnya. Contoh, 15 pangkat 2, berarti 15-nya ada 2 kali, itu dikalikan ya. 15 dikali 15. 20 pangkat 4, berarti 20 dikali 20 sebanyak 4 kali. 20 kali 20 kali 20 kali 20. Kemudian min 8 pangkat 3, berarti min 8 dikali min 8 dikali min 8. Itu ya, min 8-nya ada 3 kali. Nah, sekarang contoh soal pemangkatan. Nah, di sini ada contoh soalnya. Min 9 ditambah 6 dipangkatkan 4. Nah, ini kita bisa kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Min 9 ditambah 6. Nah, hasilnya adalah minus 3. Nah, minus 3 dipangkatkan dengan 4 ya, sesuai yang di soal. Nah, minus 3 dipangkat 4, berarti minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3. Jadi, minus 3-nya ada sebanyak 4 kali. Nah, minus 3 dikali minus 3 adalah 9. Nah, 9 dikali 9, jadi 81. Nah, kemudian yang kedua, tentukanlah nilai X jika X adalah bilangan bulat. X kuadrat sama dengan 16. Kita cari X fenomen ini berapa ya kira-kira? Nah, kira-kira bilangan berapa yang ketika dipangkatkan 2 itu hasilnya 16? Ya, yaitu adalah 4 kuadrat atau min 4
kuadrat, karena 4 kuadrat itu atau 4 pangkat 2 itu kan 4 dikali 4, 16. Min 4 pangkat 2 berarti min 4 dikali min 4, itu juga hasilnya sama 16. Jadi X yang memenuhi adalah 4 atau negatif 4 ya. Jadi ada dua jawaban ya. Karena kan bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya adalah positif. Jadi ketika menjawab 4 betul, ketika menjawab min 4 juga betul. Kemudian ada sifat pemangkatan. Nah, ini ada 3. Yang pertama, A dipangkat M, A pangkat M dikali A pangkat N. Ini sama saja dengan A dipangkat M tambah N. Jadi kalau ininya sama, pangkatnya berbeda, itu tinggal kita jumlahkan saja. Contoh, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, berarti sama saja dengan 2 pangkat 2 tambah 3 berapa? 5. Jadi sama dengan 2 pangkat 5. Kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, perbedaannya gitu ya. Kalau perkalian pangkatnya itu ditambah, kalau pembagian itu pangkatnya dikurang. Contoh, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Nah, berarti tinggal 3 pangkat 6 dikurang 4 sama dengan 2. Jadi 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 berapa? Itu 9. Oke? Ya, jadi cukup mudah mengingatnya ya. Nah, ini dengan catatan harus sama nih. Angkanya harus sama, 3 sama 3 di sini. Ini 2 sama 2 ini. Nah, terus yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Itu sama saja dengan A pangkat M dikali N. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Jadi sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2. Berapa? 6. Jadi 2 pangkat 6. Nah, jadi ada 3 sifat pemangkatan ya. Nah, jadi cukup diingat aja nih kalau pangkatnya dikali, itu pangkatnya tinggal ditambahin. Terus kalau misalnya ini sama. Terus kalau misalnya pembagian pangkat, berarti nanti pangkatnya tinggal dikurangi. Kemudian kalau bilangannya dipangkatin, terus dipangkatin lagi. Nah, itu nanti pangkatnya tinggal kita kalikan, gitu ya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.